perkenalkan nama saya Muhammad Chandra Oktahartono. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang seorang pahlawan, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa sih Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Mari kita bahas. Nah, jadi di sini Sultan Muhammad Al-Fatih ya. Sebelumnya saya ingin memberitahu apa saja sih daftar isi yang ingin saya jelaskan dalam penjelasan saya kali ini. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua itu ada alasan menyukai tokoh, yang ketiga itu ada karakter kepemimpinannya, kelebihan dan kekurangan, manfaat, dan fungsinya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama itu ada latar belakang ya teman-teman. Nah, latar belakang Sultan Muhammad Al-Fatih ini beliau adalah Sultan Utsmaniyah yang menaklukkan Konstantinopel pada 1453 dan dikenal sebagai pemimpin cerdas serta ahli strategi. Nah, jadi teman-teman, Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga mempunyai julukan yaitu Sultan Mehmed II. Nah, yang beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1432 dan dikenal sebagai penakluk Konstantinopel. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum Konstantinopel itu apa? Jadi Konstantinopel itu adalah sebuah kerajaan yang ada di Turki pada zaman itu, yang memiliki tembok yang sangat tebal dan juga susah untuk diterobos masuk. Bahkan ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih juga tidak mampu menembusnya. Nah, oke, lanjut. Jadi beliau ini juga mendapat pendidikan militer, pendidikan agama, dan strategi sejak kecil dengan bimbingan ulama terkenal yaitu Syekh Aksyamsuddin. Kemudian beliau naik takhta pada usia 19 tahun. Ia menaklukkan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 dan beliau mengakhiri kekaisaran di Bizantium yang menjadikannya ibu kota Utsmaniyah dengan nama Istanbul yang sekarang ada di Turki ya teman-teman. Kemudian beliau juga melakukan reformasi hukum, memperluas wilayah, dan memajukan ilmu pengetahuan. Sultan Muhammad Al-Fatih itu wafat pada tanggal 3 Mei 1481. Beliau juga meninggalkan warisan sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, yang kemudian ada alasan saya menyukai tokoh ini adalah Sultan Muhammad Al-Fatih ini dikagumi banyak orang karena kepemimpinan yang visioner dan strateginya yang brilian. Kenapa sih banyak orang yang menyukai tokoh ini? Karena beliau ini tidak mudah menyerah ya guys ya. Dia juga orangnya sangat tekun dengan agama, tidak pernah sombong. Jadi itu yang membuatnya memenangkan pertempuran tersebut. Nah, oke teman-teman, lanjut. Nah, yang kedua ini ada karakter kepemimpinan. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah pemimpin yang visioner, cerdas, berani, dan strategis. Ia juga adil dalam mengayomi rakyatnya, disiplin, serta religius yang menjadikannya sukses menaklukkan Konstantinopel. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa ini visioner? Apa itu visioner? Nah, visioner itu dia mampu menyusun strategi. Namun menyusun strategi itu dia tahu karena ayahnya sudah mencoba menyerang kerajaan tersebut. Nah, kemudian dia merevisi ulang apa yang salah dari penyerangan tersebut. Nah, kemudian membuat pasukannya menjadi agar tidak terjadi kejadian yang sama dan memperbaikinya. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ini ada kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman, di sini kelebihan dari kepemimpinannya Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan pemimpin yang visioner dan strategis ya. Ahli dalam taktik militer, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, dan juga beliau adil dalam pemerintahan. Nah, di sini juga ada kekurangannya karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Jadi beliau juga memiliki kekurangan yaitu ekspansi militer yang agresif, sering memicu konflik besar, yaitu dan juga gaya kepemimpinan yang tegas kadang
dianggap otoriter. Oke teman-teman, gitu teman-teman. Oke selanjutnya, nah di sini apa saja sih manfaat belajar tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Nah yang pertama ini adalah ada inspirasi kepemimpinan. Nah inspirasi saya dalam belajar tentang beliau ini, Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya menginspirasi lewat tekad yang kuat, kecerdasan dan kepemimpinan yang visioner. Ia menunjukkan ilmu strategi dan juga kerja keras yang membuatnya kunci sukses dan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ia juga memimpin dengan toleransi, keadilan dan inovasi yang menjadikannya teladan bagi pemimpin masa depan. Nah, yang kedua ini ada ketekunan ya. Nah, jadi pelajaran ketekunan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih ini menunjukkan ketekunan luar biasa dalam menaklukkan Konstantinopel sejak kecil. Ia bertekad mewujudkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penaklukan kota itu dengan persiapan yang matang, strategi inovatif seperti mengangkut kapal melewati bukit, serta kepemimpinan yang menginspirasi. Ia tidak pernah menyerah meskipun menghadapi rintangan yang besar. Keimanan dan kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 29 Mei 1453, menjadikan contoh nyata bahwa ketekunan adalah kunci keberhasilan. Nah, di sini ada wawasan sejarah tentang beliau ya. Wawasan yang saya dapat tuh, jadi beliau ini memiliki tekad yang kuat dan kesuksesan itu juga butuh visi dan usaha berkelanjutan untuk melanjutkan penyelesaian tersebut. Nah, yang kedua ini ada strategi inovatif. Kreativitas penting dalam menghadapi tantangan. Pantang menyerah, rintangan adalah peluang mencari solusi. Dan kemudian ada kepemimpinan yang hebat. Pemimpin sejati berjuang bersama timnya. Selanjutnya ada keyakinan memberikan kekuatan untuk meraih tujuan. Kisah ini membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras membawa kemenangan. Kemudian nah, apa saja sih fungsi belajar sejarah tentangnya? Yang pertama ini adalah meneladani kepemimpinannya. Nah, apa saja sih yang harus diteladani tentang yang saya teladani tentang kepemimpinannya beliau? Nah, jadi beliau ini memiliki sifat yang memiliki kepemimpinan yang dengan visi yang jelas, yaitu tetapkan tujuan besar dan berusaha mencapainya. Nah, kemudian beliau juga memiliki strategi yang cerdas saat menghadapi tantangan dengan perencanaan dan inovasi. Nah, kemudian pantang menyerah, tetap gigih meskipun menghadapi rintangan, pemimpin dengan contoh turun tangan bukan hanya memberi perintah, ya. Kemudian beliau ini juga berintegritas, memimpin dengan kejujuran dan keadilan. Nah, sikap ini juga membantu menjadi pemimpin yang tangguh dan inspiratif. Nah, yang kedua ini ada menginspirasi ketekunan ya. Nah, jadi apa saja sih fungsi dari menginspirasi ini? Nah, inspirasi ini membuat inspirasi dari Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki keteguhan dan tekad. Tidak ada impian yang mustahil jika terus berusaha. Kemudian ada strategi dan inovasi, kreativitas dapat mengatasi hambatan terbesar. Kemudian ada pantang menyerah. Nah, kesuksesan juga butuh perjuangan tanpa takut gagal. Kepemimpinan sejati, pemimpin hebat turun tangan dan menginspirasi timnya agar timnya itu teratur ya. Nah, kemudian ada keimanan dan integritas. Keyakinan yang kuat membawa keberhasilan yang besar. Kisahnya mengajarkan bahwa dengan bekerja keras, keberanian dan iman, kita bisa meraih kemenangan dalam hidup. Oke, dan yang ketiga ini ada menghargai toleransi. Nah, menghargai toleransi Sultan Muhammad Al-Fatih juga sangat menghargai toleransi dan keadilan. Nah, contohnya keadilan dan toleransi yang dimiliki Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah kebebasan beragama, yaitu pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih itu melindungi hak ibadah umat Kristen dan juga Yahudi. Kemudian beliau juga sangat menjaga kesejahteraan rakyatnya tanpa harus membeda-bedakan. Beliau juga sangat menghormati lawannya.
dan tidak pernah sombong, karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Nah, cara cara Sultan Muhammad Tapat ini tidak menghormati lawannya itu, tidak menghancurkan kota tapi menata dengan bijak. Nah, beliau juga memiliki sifat yang tegas dan adil. Semua orang tunduk pada hukum tanpa pengecualian. Nah, kemudian ada menghargai keanekaragaman, yaitu beliau itu sangat merangkul berbagai budaya alam dan pemerintahannya. Sikap ini membuatnya dihormati sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah, oke guys. Mungkin cukup sekian yang saya presentasikan. Terima kasih guys sudah menonton.